Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah fi Qur'anil azim. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atii'ullaha war rasula la'allakum turhamun wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Al-ayah. Alhamdulillah tahnis nikmah, puja-puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang terus masih memberi kesempatan kepada kita untuk bekal di tempat yang abadi, di tempat yang hakiki. Karena kata ulama, orang yang cerdas itu adalah orang yang memikirkan masa depan, bukan masa yang sementara. Dan orang yang cerdas adalah mengumpulkan sesuatu yang akan dibawa, bukan mengumpulkan sesuatu yang akan ditinggalkan. Kalau mengumpulkan sesuatu yang akan ditinggalkan kan orang bodoh kan. Kita ngumpul-ngumpul ditinggalkan kurang bodoh gitu ya. Yang dibawa itu orang yang akan dibawa gitu ya. Nah itulah orang-orang cerdasnya. Dan alhamdulillah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang cerdas ya. Orang yang terus berbekal untuk di tempat yang abadi, di surganya Allah, sehingga mudah-mudahan juga termasuk doa-doa kita diijabah oleh Allah ya. Kata Rasul, arba'u da'awatin la turaddu. Ada 4 golongan yang doanya tidak akan tertolak, diijabah oleh Allah doanya. Ada arba'u da'awatin la turaddu, kata Rasul. Ada 4 doa yang tidak akan tertolak. Yang pertama apa? Da'watul haj hatta yarji'a. Yang pertama doanya orang yang sedang haji sampai dia kembali. Jadi kalau sedang haji, pantasnya di Indonesia juga gitu. Pas mau badai ke haji teh, titip doanya aja nah gitu. Ngan salemur sadayana titip doa aja. Mana lah doanya. Bingung ya, catat gitu. Mata lamun anu kasok Pak Dadang, kalau yang ingat mah yang ngasih amplop sok ingat itu. Oh iya. Kan ngetitip doa hungkul mah aduh sok tara inget. Nah itu ya. Jadi doa haji itu ya. Oke ya. Itu doanya diijabah oleh Allah ya. Ya, dijabah oleh Allah. Tapi bukan berarti kita tujuan ke sana itu untuk doa agar diijabah. Banyak kan, maaf, sebagian orang yang salah persepsi mungkin ya. Karena di sana itu tempat diijabahnya doa. Ketika ada susah, ada bingung, ada sedih, dia umroh kan? Gitu. Di sana ingin berdoa. Iya, enggak salah, hanya dapat pahalanya hanya dapat pahala ijabah doanya saja. Umrohnya, hajinya tidak dapat pahala. Kenapa? Karena tujuannya ingin diijabah doa, bukan umroh, bukan haji gitu. Kita mah haji aja, nanti di sana diijabah doanya maksudnya gitu ya. Jangan tujuan dari sini teh, saya mah banyak bingung lah, udah ke sana mau umroh, mau supaya diijabah doanya, bukan itu tujuannya. Itu mah hanya fasilitas dari Allah. Hatta yarji'a, sampai dia kembali lagi. Nah, sebagian ulama menyebutkan sampai dia kembali. Hatta di sini itu beserta gitu. Artinya ketika dia pulang haji, itu masih tetap diijabah doanya. Hatta yarji'a, sampai dia kembali, maka kata ulama 40 hari itu masih diijabah doanya. Tuh, makanya pas datang kayak orang yang sudah berangkat haji, pas pulangnya atau yang umroh, jangan ngoro naona oleh-olehnya, tapi minta doanya, itu diijabah. Ya Pak Ustadz, geningan ini banyak yang haji tapi saya minta doa tuh diijabahnya gitu. Tengah loh. Nah,
di sini yang hajinya yang benar. Ya, yang akan diijabah itu yang hajinya yang benar, pasti diijabah doanya. Kalau hajinya tidak benar, syaratnya, rukunnya, wajibnya, dan seterusnya, mungkin hatinya, ikhlasnya kurang, itu enggak diijabah pasti. Ya, ini yang benar hajinya, insya Allah diijabah oleh Allah gitu. Diijabah doanya orang yang sedang haji hatta yarji'a. Yang kedua apa? Wa da'watul ghazi hatta yasdura. Orang yang sedang jihad. Orang yang sedang jihad fisabilillah, dia diijabah doanya oleh Allah, ya. Hatta yasdura, sampai dia ya kembali lagi, sampai dia menang atau kalah gitu. Itu diijabah ya. Ya. Jadi orang yang sedang goji, yang sedang perang itu diijabah oleh Allah. Jihad fisabilillah. Nah, para ulama menyebutkan jihad fisabilillah itu dulu ya okelah perangnya. Artinya jihad fisabilillah itu kan menegakkan agama. Jadi orang yang sedang menegakkan agama, sedang syiar agama, sedang membangun pesantren, membangun sekolah, membangun rumah sakit, membangun masjid, niatnya untuk manfaat manusia, manfaat untuk umum, itu jihad fisabilillah. Termasuk yang haji ini, sebagian ulama menyebutkan, bahkan bukan sebagian, jumhur ulama, pada umumnya ulama menyebutkan ngaji itu jihad. Jadi ijabah doanya. Ya doa. Gitu. Makanya kenapa para ulama ketika pimpin padik-dik maka ketika para ulama ngaji itu biasanya berdoa, diijabah doanya. Kenapa? Karena sedang jihad. Kenapa jihad? Gimana coba di sini aja misalkan di komplek di Permata di sini kalau tidak ada yang ngaji, waduh sepi agama itu kan, tidak ada syiar. Nah itu bahaya kan, makanya kita itu mujahid ini, para mujahid. So, coba kalau tidak ada menghidupkan agama, coba bayangkan itu mati. Kata Nabi, jangankan satu lembur, satu rumah saja kalau tidak pernah dipakai ngaji itu seperti kuburan, kata Nabi. Ini juga wilayah kita kalau nggak ada yang ngaji dianggap kuburan oleh Allah kan, sepi katanya gitu. Ramainya oleh ramai para rubuh gitu. Nah, maka alhamdulillah ini jihad fisabilillah gitunya. Hanya kalau jihad itu nanti di sini nanti ada ke depannya orang yang munafik itu ketika jihad dia kabur. Ketika ngaji kabur gitu. Can beres munafik itu. kerjaan ya kita sedang jihad kabur kan itu munafik. Kenapa? Ya pengecut lah. Nah gitu ya. Nah ini ulang lagi, jadi sedang jihad, sedang perang, sedang jihad fisabilillah itu doanya diijabah oleh Allah ya. Kemudian siapa lagi? Wa da'watul marid hatta yabra'a. Orang yang sedang sakit itu diijabah doanya. Jadi bagusnya ketika kita nengok orang sakit kita mendoakan kan. Allah mudah-mudahan ini cepat sembuh dengan bahasa hadis, silahkan lah ya. Kemudian kita minta doa kepada yang sakit itu, tolong doakan juga aku ya gitu. Nggak doa mah demonan naon atuh lain nggak doa aku doa enggak nggak doakan. Ya doa ya. Jadi itu diijabah doanya orang yang sakit. Tapi sakitnya yang sabar lah. Orang yang sakitnya yang sabar, yang menerima qadar dari Allah ya. Nah, kita selain mendoakan dia suruh ya doakan juga aku ya. Aku ingin ini gitu ya. Itu bagus ketika dia sakit gitu ya. Tapi jangan maksa juga kumkur gering urang itu ngadoa. Maksudnya kan ngadoakeun teh ngagerentek dina manah ge kan ya. Agerentes dina mana itu kan doa. Dan doa itu enggak usah pakai bahasa Arab saja, enggak usah. Dan Allah mengerti bahasa kita juga ya. Ya mudah-mudahan atuh diijabah ku Gusti salira oge gitu nya. Nah, yang keempatnya wa da'watul akhi, empatnya. Wa da'watul akhi li akhihi bi dhahril ghaib. Doanya saudara yang jauh. Jauh tempatnya maksudnya.
Kenapa? Karena kalau kita mendoakan orang saudara yang jauh pasti ikhlas. Kenapa? Karena dia tidak tahu kita yang mendoakan kan gitu. Atau ketika kita ikhlas pasti diijabah oleh Allah. Ya bagus kalau misalkan kita punya saudara jauh kita doakan dari sini, itu diijabah oleh Allah doanya. Ya, doanya diijabah oleh Allah ya. Bidahril ghaib. Hadis riwayat Dailimi an Ibni Abbas ya. Nah, langsung diijabah. Nah, kata Rasul juga ada arbaun man kunna fihi kana munafikan khalisan. Ada 4 kriteria dia benar-benar termasuk orang yang munafik. Kalau biasa dalam hadis kita dengar munafik itu 3 ya. Di sini ditambah 1 lagi. Ya, ciri munafik itu. Yang kita kenal munafik itu kan 1 idza haddasa kadzaba. 1 ketika bicara bohong. Misalkan kita kan tidak tahu masalah ini dia gembar-gemborkan misalkan dengan bohongnya. Sekarang kan dengan medsos, aduh masya Allah ya karim, masalah kecil juga bisa jadi wah gitu besar, jadi heboh gitu, jadi hebohnya. Da medsos mah resep ya, lamun seuranu maca seuranu aneh teh kan gitu. Justru yang aneh itu disengaja gitu, ya, dipiralkan gitu ya, viral, viralkan semuanya gitu, sengaja mereka pada cari uang. Tapi kan resah gitu ya. Nah, itu dusta, itu orang-orang munafik ya yang sengaja untuk memancing-mancing keributan gitu ya. Masalah kecil jadi besar gitu kan. Masalah-masalah puruknya diperbesar lagi gitu ya. Padahal kan agama itu udah syumuliyatul manhaj ya. Sudah sempurna. Ya, sempurna manhajnya, aturannya sudah sempurna. Hanya pemahaman yang membedakan. Itu yang pemahaman yang membedakan. Makanya ada timbullah dari awal pun dalam teologi Islam, dalam ilmu kalam itu banyak terjadi perpecahan-perpecahan itu kan karena politik tadinya mah. Tapi merembet kepada agama. Maka jadi sekte-sekte ya, mulai Murji'ah, Khawarij, Syiah, Qadariyah, Jabariyah, kesininya Mu'tazilah, kesininya Syiah juga kurang ini kurang pas, bikin lagi Syiah sempalan. Syiah itu ada yang terkenal, yang besar itu ada 4. Syiah Jaidiyah, Syiah Imamiyah, kemudian Syiah yang lainnya gitu ya. Ada yang terkenal, yang besar itu ada 4 juga Syiah itu. Karena ada sebagian pendapatnya setuju, sebagian tidak. Kalau tidak, bikin lagi gitu terus. Nah itu karena apa? Karena kebohongan ya, kebohongan publiknya itu munafik jadinya. Gitu. Yang tadinya dari politik merambat kepada agama, jadi saling mengkafirkan kan. Kan kita di kitab-kitab nanti kan ada ahli sunnah, nanti ahli sunnah itu melawan Qadariyah dan Jabariyah. Kalau adanya fatalisme dan free will, adanya kekuatan kebebasan ikhtiar kita sehingga sampai Allah itu tidak ikut campur lagi karena sudah memberikan kekuasaannya kepada kita. Jadi Allah itu tidak ikut campur, free will aja. Kita punya kekuatan sendiri. Nah itulah disebut Qadariyah. Jadi kita mau kaya, mau miskin, mau pintar, mau bodoh, terserah kita. Allah tidak mau tahu gitu. Karena Allah sudah memberikan potensi, akal, pikiran, itu disebut Qadariyah. Dilawan sama Jabariyah, enggak. Tetap aja semuanya dari Allah, gitu kan. Semuanya Allah gitu. Kita mau dikayakan, mau dimiskinkan, usaha kumaha, kalau Allah tidak memberikan kekayaan, tidak, Jabariyah. Timbullah ahli sunnah. Ahli sunnah, ya kita dari Allah hakikatnya, tapi kita ada usaha juga, itu ahli sunnah. Ya, jadi timbul itu saling mengkafirkan nantinya teh. Maka di kitab-kitab klasik coba kafir Jabariyah, kafir Qadariyah gitu kan. Menurut kitab ahli sunnah. Karena kita biasanya di
apa di Asia Tenggara itu rata-rata ahli sunnah. Syafi'iyah lagi kebanyakan mah gitu ya. Ahli sunnahnya itu ya, ahli sunnah. Kalau Syafi'i itu di fikihnya. Kalau ini di tauhidnya, maksudnya ahli sunnah itu Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Hasan al-Maturidi. Ya. Kalau di fikihnya Syafi'i ya, madhabnya biasanya. Nah, itu karena politik tadinya sih tadinya. Nah, itu pendustaan, pembohongan publik ya. Nah, itu yang dikhawatirkan itu jadi munafik ya. Cirinya munafik itu kan bicara bohong ya. Janji tidak ditepati, dipercaya khianat. Nah, kalau yang keempatnya di sini ada yang keempatnya. Yang keempatnya tadi yaitu wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. Nah, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Umar. Yang keempatnya ketika jihad, ketika perang dia kabur. Dalam redaksi lain al-firun minajah fi munafikun, redaksi lain. Ya, kalau di sini redaksinya wa idza khasama fajara. Redaksi di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Umar mah itu ya. Jadi ketika perang dia kabur. Artinya lepas tanggung jawab. Ya, lepas tanggung jawab ya, pengecut ya. Sama saja kata ulama ketika seseorang punya keluarga, punya tanggungan, dia kabur. Dia tidak tanggung jawab gitu. Atau misalkan sebagai pemimpin, dia tidak tanggung jawab gitu. Lepas tangan gitu lah. Nah, itu juga hati-hati ya, termasuk orang yang kabur dari medan perang. Ya, lari dari tanggung jawab gitu ya. Kan banyak sekarang misalkan keluarganya pecah, anak-anaknya dikasih ke neneknya, kakeknya, dia lepas tanggung jawab gitunya. Nah, itu juga hati-hati, itu termasuk ya, termasuk munafik ya, munafik, kabur dari tanggung jawab ya. Termasuk misalkan dia seharusnya mengurus rakyat, zakah menyengsarakan rakyat, itu kan mengabaikan rakyat gitu ya. Lepas tanggung jawab, kan baik kumaha di nyawa sok urus ke sorangan katanya, nu hoream penting duitan. Nah, gitu ya. Nah, kata Rasul juga wa arbaun man kunna fihi nasyarallahu taala ali rahmatah. Allah akan menyurahkan rahmat kepada 4 golongan, wa adkhalahu jannatahu, dan Allah akan memasukkan ke surganya. Siapa? Yang pertama, man awa miskinan. Yang pertama, orang yang mengurus orang miskin, yang takaful, yang mengurus kebutuhan orang-orang miskin gitu. Nah, itu yang akan Allah berikan rahmat, dicurahkan oleh Allah rahmat dan dimasukkan ke surga ketika dia orang-orang miskin itu ditampung, dia yang memberi itu. Bukan gini, orang-orang miskin, jompo, yatim dikumpulkan, minta sumbangan ke orang lain, anak orang-orang miskin mah tetep ngan sakadar mamungkul, anu ngurusna anu kaya sanes kitu. Ku urang ini sama kita diurus biayaan gitu. Ada orang yang nyumbang nggak apa-apa, semuanya ke dia. Nah, Pak Ustadz boleh nggak kalau kita mengurus yatim, kemudian fakir miskin, kemudian kan ada sumbangan, kita makan dari hasil sumbangan itu, boleh nggak? Kata ulama kalau dia memang perlu, miskin, atau dia yang ngurusnya itu tidak punya, itu boleh. Tapi kalau dia punya, haram hukumnya. Gitu. Itu. Jadi ketika dia enggak punya, itu boleh, tapi tidak boleh mendolimi. Artinya dia lebih banyak makannya, anak-anak yatimnya enggak banyak makannya di alas gitu, itu enggak boleh. Ya. Tapi jangan sampai gitu ya, jangan sampai itu dijadikan usaha gitu, bisnis gitu, itu bahaya tuh ya. Ya, itu bahaya. Kenapa? Sebetulnya di dalam fikih itu tidak disebutkan berapa persennya.
Tetapi keadilan saja gitu. Kita kira-kira hanya tetap dalam awal dari zakat itu untuk fakir miskin pertamanya. Jadi utamakan, kalau semuanya fakir miskin sudah, silahkan boleh yang lain. Termasuk tadi amilin, kalau dia misalkan masih butuh itu boleh ngambil. Tapi kalau dia sudah tidak membutuhkan, lebih baik jangan fakir miskin saja, yang lain aja, yang berhak yang lain gitu. Kalau dia masih butuh boleh ngambil. Tapi kalau nggak butuh, lebih baik semuanya ke sana gitu. Itu diperbolehkannya amil itu. Gitu. Hanya tidak ada persen-persen, tapi yang penting adil aja gitu. Gitu. Ya. Tahun lalu di sini sempat ada pendapat yang mengkritisi amil jangan ambil gitu ya. Terus ada juga yang kasihkan aja semua untuk anak yatim. Kalau saya lihat, saya baca-baca, ternyata pendapat yang mengatakan itu 100% untuk fakir miskin itu pendapat Hanafi atau Maliki. Kalau saya lihat berdasarkan hadis. Terus kedua, kalau misalkan yang ambil itu dapat itu pendapat Syafi'i gitu. Nah, kemarin waktu tahun lalu waktu zakat fitrah kemarin sempat ada polemik seperti itu. Karena memang ada muncul pendapat dari seseorang gitu. Ya. Jadi tendensinya kemana Ustaz? Kalau yang mana? Tendensinya yang maksudnya yang lebih tepat itu yang mana gitu kalau pendapat semuanya tepat. Kalau sudah mujtahid, kalau salah pun dapat pahala 1. Kalau benar dapat pahala 2. Jadi tidak ada yang salah sebetulnya. Tapi hanya pahala yang membedakan. Jadi dua-duanya silakan. Hanya jumhur ulama menyebutkan kalau kita masih mampu, bagusnya kepada fakir miskin. Kalau kita mampu, kalau kita misalkan ya perlu gitu, ya ambillah secukupnya gitu. Tapi tidak boleh mendolimi kepada fakir miskin. Artinya fakir miskin masih ada yang harus dikasih sebagiannya tidak dikasih karena kita ngambil, itu jangan sampai gitu. Nah, kenapa adanya? Itu kan Qur'annya jelas kan? Kan asnafnya 8. Salah satunya kan amilin. Itu kan Al-Qur'an kan gitu. Jadi kan kalau menurut pendapat dia, orang ini gitu ya, itu mah bukan untuk zakat fitrah katanya, hanya umum gitu. Umum apa? Maksudnya zakat umum. Hanya umum, infak dari tidak menyebutkan itu zakat fitrah katanya kan. Terus ambil dari hadis katanya bahwa itu haknya orang miskin itu dari zakat fitrah itu katanya. Nah, di situ kan innamas shadaqatu lil fuqara'i dan seterusnya. Innamas shadaqah di situ jumhur ulama menafsirkan shadaqah di situ shadaqah wajib, yaitu zakat. Jumhur ulama menyebutkan di situ zakat. Zakat di situ baik zakat fitrah maupun zakat mal. Umum semuanya gitu. Semuanya itu boleh kita ngambil amil, boleh nggak apa-apa, tetapi kalau dia mampu lebih baik serahkan kepada fakir miskin gitu. Kalau boleh sih boleh semuanya juga. Nah, kalau Imam Syafi'i mutlak ya, pendapat Imam Syafi'i itu diperbolehkan, hanya harus adil saja gitu. Ya, jangan sampai ada yang terdolimi gitu. Jadi hak-hak yang lebih utama diabaikan gitu, jangan sampai gitu ya. Itu intinya. Ya. Produktif ya. Iya langsung ya, mentahan langsung. Anehnya. Nah itu jadi usaha sekarang itu. Padahal kalau dilihat kan ada hawl, ada nisab. Ya ini hawalnya ini yang rada-rada power kalau dijadikan usaha itu. Karena hawalnya kan jelas kan harusnya, ini kan enggak hawal kan, ini dikumpulkan di satu tempat, terus diolah, nanti kasihkan hasil-hasilnya, itu hawalnya yang dikhawatirkan. Kan hawal itu kan jangka waktu yang harus dikeluarkan zakat gitu. Nisab minimal harta yang harus dikeluarkan gitu. Nah ini hawalnya. Iya. Iya. Iya gitu. Nah itu yang khawatirnya di situ ya, sekarang yang diproduktifkan itu. Tapi ya banyak
pendapat ya sekarang ya, hanya memang beda dengan dulu ya. Kalau dulu mah langsung gitu ya, langsung. Kalau untuk usaha kan beda lagi hartanya gitu ya, beda lagi gitu ya. Waktu zaman Nabi kan di Baitul Mal untuk zakat mah langsung aja zakat. Tapi yang lain seperti pajak atau yang lain baru diolah gitu. Diolah untuk rakyat lagi gitu. Makanya di dalam Islam itu kan adil. Orang muslim zakat, non muslim yang ada di negara Islam dengan pajak. Kalau di kita mah bingung orang muslim ya. Zakat iya, pajak iya, dua-duanya gitu. Kalau dulu itu kalau orang muslim itu zakat, ini pajak gitu. Jadi dua-duanya kontribusi ke negaranya ada gitu. Gitu. Jadi enaknya gitu dulu mah gitu ya. Dulu waktu zaman Nabi, sahabat dan seterusnya gitu ya. Jadi orang-orang yang hidup di negara Islam itu non muslim itu pajak namanya. Iya, itu ya pajaknya di situ. Satu, munafik itu ya, bila bicara bohong. Dua, berjanji akhlafa ya, khona ya. Beda redaksinya banyak ya. Wa'ada ada akhlafa, ada khona ya. Sama aja ya, beda hadis. Tapi di sini namanya itu hadis, kan ada hadis lafzi, ada hadis maknawi. Kalau hadis lafzi, lapadnya itu percis dari Rasul. Tidak ada satu huruf pun yang beda. Tapi sahabat tuh nggak ada juga yang lapadnya itu nggak sama percis, tapi maknanya sama. Seperti akhlafa dengan khana, sama maknanya gitu. Nah ini disebut hadis maknawi namanya. Maknanya tepat dari Rasul. Kalau misalkan tidak tepat, itu doif nantinya. Gitu. Numana teh. Hadis qudsi ya. Nya seueur oge sih, tapi aya oge hadis anu lafdi atau napi maknawinya. Upami hadis lafdi mah benar-benar lapatnya teh semua yang merawikan tuh sama semuanya, tidak ada perbedaan. Tapi kalau misalkan perbedaan lapatnya tapi mananya sama, disebut tadi hadis maknawi. Nah, itu beda-bedanya derajat hadisnya. Nah, yang ketiganya wa idza khasam yang ketiganya itu ketika dia janji maka khianat. Wa idza ada godaro. Ada juga wa idza ahada apa bukan godaro di hadis yang lain mah. Ketika janji ingkar ya, godaro. Ada hadis yang lain apa ya namanya? Itu ada juga tapi maknanya sama. Itu ingkar juga ya. Nah di sini yang dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Umar itu yang keempatnya yaitu kabur dari medan perang. Di sini mah lapadnya dari Bukhari Muslim itu yang dari Ibnu Umar itu wa idza khasama fajaro. Tapi dalam riwayat yang lain, dalam keterangan yang lain kabur dari medan perang, al-firar minal jahfi munafikun gitu ya, dalam hadis yang lainnya al-firar minal jahfi munafikun. Jadi kabur dari medan perang adalah munafik ya. Nah kemudian ada yang diberi rahmat oleh Allah, dimasukkan surga itu yaitu mengurus anak yatim miskin, mengurus miskin, orang-orang miskin. Hati-hati persis seperti tadi ya, untuk zakat itu yatim. Yatim itu tidak ada dalam hadis atau Al-Quran. Mustahik zakat itu yatim tidak ada. Karena yatim itu orang mulia. Yatim itu harus dimuliakan oleh kita, harus dikasih oleh kita dengan sedekah, diurus, kafil, takaful ya. Yatim yang miskin. Nah, miskinnya jangan lihat yatimnya. Boleh mau yatim tidak yatim miskin. Tapi kalau misalkan kan ada yatim yang kaya karena warisan kan misalkan, ya jangan lihat yatimnya aja gitu intinya. Kan banyaknya ini hak yatim, bukan, beda. Yatim itu harus diurus. Maka kata Nabi, siapa saja yang takaful, yang mengurus yatim di surganya akan seperti gini sama aku gitu. Hanya yang dimaksud oleh kita itu mungkin memang rata-rata nyebutkan yatim teh yang miskin, yang dimaksud miskinnya mungkin.
Tapi jangan sampai kita zakat itu mustahiknya yatim, karena dalam Al-Qur'an kan tidak ada fakir, miskin dan seterusnya. Yang ada itu fakir, miskin. Jadi jangan lihat yatimnya. Mau yatim atau tidak yatim, tapi fakirnya lihatnya gitu. Fakir, miskin. Itu masih banyak memang kita menyebutkan ini hak yatim gitu. Padahal beda ya, kalau zakat itu jangan ke yatim bagusnya gitu. Yatimnya diurus saja gitu, diurus seperti anak sendiri kita. Satu, yang kedua apa? Warahima ad-dhaif. Yang kedua yang akan diberi oleh Allah, dicurahkan rahmat dan dimasukkan ke surga adalah dia rahim terhadap orang yang dhaif. Dia sayang kepada orang yang lemah. Ada orang-orang lemah itu dia sayang. Lemah dalam hal apapun. Itu disayang itu orang-orang yang lemah itu. Makanya kenapa Rasul itu senang kepada orang-orang yatim, janda-janda, karena lemah kan. Curi. Ya kan, maaf kan. Karena ini budaya di Arab, dulu budaya di Arab itu perempuan tuh nggak bisa kerja. Jadi ketika ditinggalkan suaminya itu repotnya, apalagi mengurus anak-anaknya, apalagi kalau misalkan suaminya tidak meninggalkan warisan, harta warisan tirkah. Wah, itu makanya Nabi itu sering memberi kepada janda-janda. Maka dalam hadis banyak sekali kan, ya, sayangi janda. Sayangi janda. Yang lemah, yang gagah mau jangan gitu. Aduh. Nah, mulai nakal pada warahimad dhaif, orang yang lemah, termasuk rakyat. Kenapa dalam Islam itu adanya pemimpin? Pemimpin itu untuk memudahkan rakyat, untuk mensejahterakan rakyat. Maka disebut pemimpin dalam Islam itu disebut khadimul ummah, pelayan umat. Ya, pemimpin. Kabur atau karek mengaji. Jadi orang warahimad dhaif, orang yang lemah gitu. Orang yang lemah dia sayang. Makanya Nabi itu Masya Allah ya Karim, hebatnya Nabi ya, ketika ada orang yang bodoh melakukan kesalahan, Nabi itu tidak pernah marah gitu. Disayang, kenapa? Karena lemah, dia orang lemah, kalau dia orang bodoh gitu, dia disayang gitu. Enggak pernah, kamu itu benar kafir lo, bid'ah lo, enggak. Tapi seharusnya seperti ini gitu ya, sayang, lembut itu Nabi kepada orang-orang yang lemah gitu. Pada orang-orang yang lemah itu. Nah, satu, orang yang mengurus miskin. Dua, sayang terhadap orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah itu banyak, orang-orang lemah gitu ya. Makanya bagus sekali kalau kita menolong orang yang didolimi. Dan Rasul juga menyebutkan selain kita menolong orang yang didolimi, juga harus menolong orang yang mendolimi. Sahabat bertanya, ya Rasul, kalau saya menolong orang yang didolimi wajar gitu. Tapi gimana caranya saya harus menolong orang yang dolim? Dia tuh mau mukul pakai golok, baik kampak, nggak ada kampaknya, cari kurang. Tadi abdi ayam banyak gitu. Yang lain nolong itu bukan gitu maksudnya, dilarang. dilarang maksudnya ya, kata Rasul itu dilarang gitu, jangan sampai berbuat itu. Yang ketiganya warafaqah bil mamluk, rifqah, lembut, sayang terhadap bawahan. Tayudi terhadap bawahan itu kedah sayang. Ya, gitu, tang sahau ini salah gitu, pecat gitu. Kayaknya ada rafaq bil mamluk. Dan rata-rata maaf, kalau orang dulu ini seperti mamluk itu hamba sahaya lah gitu ya, asisten rumah tangga kan, maaf, pada umumnya sekolahnya atau pengetahuannya di bawah. Jadi dia tata keramanya dan seterusnya kan harus kita maklumi gitu. Makanya harus rafiqnya.
Rafaqah, harus lembut gitu. Harus ya ngamaklum lah gitu. Ada itu mah hampuraeun kan gitu kan. Hampuraeun. Jadi kepada orang-orang yang di bawah kita itu harus mamluk. Jangan mentang-mentang kita sebagai pemimpin, tuh tunjuk gitu. Diktator nggak boleh gitu. Tapi harus rafiq ya. Wa rafaqa bil mamluk ya. Dan kepada yang ada di kawasan kita, di genggaman kita ya. Nah, yang keempatnya wa anfaqa 'alal walidain, infak terhadap ibu bapak. Nah, itu teh Masya Allah ya karimnya dijamin oleh Allah rahmat. Diluaskan rahmat oleh Allah, kemudian masukkan surga oleh Allah. Yang infak terhadap ibu bapak, ada ibu bapaknya juga sudah cukup, udah dikasih sama anak mah seneng. Bukan banyak sedikitnya, tapi perhatiannya itu yang jadi masalah. Ya. Alhamdulillah gitu orang tua. Gitu. Saya juga sering gitu ya mengatakan dikira mungkin ya bahwa yang wajib mengurus itu hanya orang tua kepada anak sampai dia rasyid, sampai dia mampu sendiri. Itu kewajiban orang tua. Orang tua sudah tidak mampu, pensiun lah atau tidak punya kerjalah, sudah ya tua masa tua, maka tetap eta wajib anaknya kepada orang tua sekarang. Tapi jarang tuh ya. Jadi yang dikira tuh mungkin yang wajib itu orang tuanya membiayai anaknya, padahal anaknya juga wajib membiayai orang tua, bahkan dijamin oleh Rasul surga gitu ya. Itu maka Masya Allah ya karim. Nah, rata-rata sekarang saya tuh miris gitu ya, di TV gitu ya, di medsos banyak digugat oleh anaknya. Itu ada sampai sujud-sujud, itu si ibunya minjem uang ke anaknya padahal anaknya sudah mapan, minjem gitu sampai sujud-sujud. Ya Allah ya karim, ini miris ya. Sampai gitu, padahal itu kewajiban loh, kewajiban dari anak tuh mengurus orang tua kalau sudah tidak mampu gitu ya. Makanya Nabi kan doanya gini ya, Nabi doanya, ya Allah, mudah-mudahan umurku tidak sampai menyusahkan orang lain, menyusahkan anak cucu, menyusahkan orang lain. Makanya Nabi umurnya kan masih ya hebat lah, masih bisa sendiri. Wafatnya kan 63 kalau di usia Hijriyah ya. Kalau di kita Masehi ya, kalau Hijriyah itu sekitar 64 tahunan lah gitu. Jadi belum begitu ya menyusahkan, tidak menyusahkan memang gitu. Makanya kita berdoa juga jangan sampai menyusahkan orang lain gitu. Kan kadang ayo orang tua mah jadi siga nyusahkeun anak gitu. Dilempar-lempar kakak-kakakna adina incuna terus nguliling gitu. Beban lagi gitu orang tua itu kan asa merasa membebani anak. Tapi kalau anak maka orang tua asa tidak merasa membebani orang tua kan gitu. Itu kan padahal ya Allah ya karimnya banyak sekali kan hadis-hadis yang menyebutkan bahwa kita harus berbuat baik kepada orang tua. Dalam Al-Quran banyak sekali ya. Birrul walidain ya, kalau dalam hadis, kalau dalam Al-Quran ahsin biasanya ya, ahsin biwalidain ya gitu. Ahsin, berbuat baiklah kepada ibu bapak ya. Arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khaired dunya wal akhirah. Kalau di kita itu ada 4 perkara ini, pasti Allah akan memberi kebaikan dunia dan akhirat. Allah akan memberikan kebaikan dunia dan akhirat ketika kita ada 4 perkara ini. Apa itu? 1, lisanun dzakirun. Lisan selalu dzikir. Lisannya dzikir. Istighfar. Rasul saja yang dimaksum. Yang dimaksum. Itu istighfarnya, taubatnya itu paling sedikit 70 kali sehari. Rata-rata 100. Istighfarnya, taubatnya itu Nabi yang dimaksum ya, yang dijaga dari perbuatan dosa. Kalau kita harusnya lebih banyak.
Makanya minimal kata Allah dalam Al-Quran itu bukrata wa asila, dzikir itu pagi sore. Makanya ulama kan menyebutkan ya udahlah pagi itu subuh lah, setelah subuh istighfar 100, setelah sholat asar 100, atau setelah sholat maghrib 100 gitu ya, kapan aja bisanya, pagi dan sore. Kenapa pagi? Karena pagi itu kan kita merencanakan ya, merencanakan planning visi ya Allah, ini rencana saya itu yang dosa di istighfaran. Kalau setelahnya asar atau maghrib justru evaluasikan di situ istighfar, kelakuan kita mungkin dosa, maka istighfarlah 100 minimal lah. Yang pendek aja astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dia yang inti nama sebetulnya bukan istighfarnya, tapi merasa taubatnya inilah gitu. Merasa dari dosa itu ya. Astagfirullah, astagfirullah ya Allah. Ya, mungkin tadi ucapan saya itu tidak terkontrol berapa yang meluncur dari mulut saya ya Allah. Hanya para ulama ketika wudhu kan berguguran dosa ya. Makanya doa ketika wudhu itu para ulama banyak juga yang menyebutkan Allahumma gfirli dambi wa wasi'li fi dari wa barikli fi rizki, kan itu setiap anggotanya. Ketika kita basuh telapak tangan, Allahumma gfirli dambi ya Allah, ampunilah dosaku. Wa wasi'li fi dari ya Allah, luaskanlah rumahku ya Allah, jembarkanlah rumahku. Wa barikli fi rizki, berkahkanlah rizkiku ya Allah. Setiap anggota itu. Kenapa? Karena ketika membasuh muka kan banyak dosa-dosa dengan matanya, dengan mulut dan telinga, segala apa itu istighfaran minimal gitu ya. Karena berguguran kata Rasul ketika wudhu, tetesan wudhu itu kan menggugurkan dosa setiap tetesan. Makanya para ulama memakruhkan ya, ketika setelah wudhu dilap gitu. Kenapa? Ketika ada celakan itu kan terus meredo. Dan ketika kita basah, selama basahnya terus malaikat mendoakan kita, mendoakan kita ya, berdoa kepada Allah, mendoakan kita supaya diampuni oleh Allah gitu. Ya, jadi kata ulama ketika kita dielap itu seolah-olah nggak mau lama didoakan oleh malaikatnya gitu. Tapi ketika dingin nanya nggak apa-apa, misalnya tiris, menit tiris ini lap, dah puguh tiris sama beda lagi kan, bukan tidak mau dipanjang didoakan ya gitu. Nah, nya ate kan gitunya gitu. Kamu badai salat makan sok atenya. Keur salat mah da pinter setan karena ngarah teu husu kan. Ya, supaya enggak husu kan ya, gatel diantep mungkin ate. Diantep pisan mungkin ate digalo aya deui nu sejen itu gitu. Itu pinternya setannya. Jadi bagus lah, satu lisan nundakeun, lisannya selalu dzikir kepada Allah. Ya. Yang kedua apa? Wa qalbun syakirun, hatinya yang selalu syukur kepada Allah. Jadi syukur itu hati. Dengan hati lah maksudnya. Ya, kan kalau syukur dengan mulut mah kan kucem gini. Nuhun. Kan dengan hati ya, kalau dengan aduh nuhun bisa ditabdi asa ditulungan. Nah, itu mah dengan hati. Beda nuh cuman. Ini pasiennya nuhun gitu. Kita mah hanya dengan mulut ya, tidak dengan hati. Dengan hati makan masya Allah nuhun pisan, aduh abdi mah ya Allah karim. Mengatakan kata para ulama, kalau kita misalkan tidak bersyukur kepada yang sedikit, nanti lambat laun kepada yang banyak pun tidak akan bersyukur gitu. Ya. Syukurilah gitu ya. Jadi wa qalbun syakirun. Kemarin syukur itu ada 3 ya. Syukur melalui mulut mengucapkan alhamdulillah. Syukur dengan hati, dengan apa? Dengan hati itu kumaha? Meyakini semua nikmat ini dari Allah. Ya, semua nikmat dari Allah. Wah, itu mah kan dapat usaha saya. Ya, kamu dihidupkan oleh siapa? Tangannya dari siapa? Otaknya dari siapa? Semuanya. Yang diolahnya siapa? Yang memberikan. Itu semuanya hakikatnya dari Allah. Ya, dalam hati meyakini ini semua nikmat dari Allah hakikatnya. Nah, kalau dalam perbuatan, itu syukur perbuatan menggunakan sesuatu yang diberikan oleh Allah sesuai dengan harapan atau yang diperuntukkan oleh Allah. Makanya tugas kita kan 2 sebetulnya, cuma 2 kan tugas kita di muka bumi itu. 1 jadi khalifah
artinya mengurus dunia, mensejahterakan dunia, ya, merawat dunia, gitu. Nah, yang kedua ibadullah, mengurus akhirat, merawat akhirat, persiapan untuk akhirat itu. Jadi tugas kita sebetulnya hanya dua kan, khalifatullah, dua ibadullah. Nah, sebagai khalifah, dua sebagai ibadullah. Nah, dijadikan ibadah gitu. Makanya kan anak-anak ini, ayo mata diberikan oleh Allah untuk apa? Untuk melihat. Cek jisim kuring teh kurang teh setengah. Kita misalkan ada orang mandi, dilihat kurang, berarti syukur untuk melihat yang sesuai dengan apa keperuntukannya oleh Allah, yaitu ibadah. Dilihatkan Quran, dilihatkan ustad, kan ngelihat ustad macek ulamanya temur dosa ningali ustad mah tak kudu ditingali ustad mah ari ditingali ku Pak Yodi mah teu enak gitu. Dosa. Nah, maksudnya di situ memang banyak para ulama di dalam hadis melihat ustadz itu berdosa. Maksudnya apa? Yaitu memperhatikan, ruhama, sayang ke ustadz gitu. Memperhatikan gitu. Nah, itu yang dosanya, memperhatikannya gitu. Angernya. Makanya para ulama menyebutkan dulu wanita itu kan orat. Wanita itu orat. Suaranya orat, mulutnya orat. Makanya dulu itu jarang sekali ulama itu wanita, jarang. Kecuali untuk wanita lagi gitu. Jadi ulama perempuan itu dulu itu boleh, tapi untuk perempuan lagi ngajarnya gitu. Ustadzah gitu ya. Tapi kalau sekarang mah dilihat oleh laki-laki juga. Kan dulu pernah ada kasus gini kan, ustadzah yang di TV sampai nikah dengan penggemarnya. Ternyata kan nggak lama itu ya, dulu ada yang dosen juga gitu ya dulu. Mau bejaan itu mah private bang. Yang disuka di TV karena kenapa? Karena suka suaranya lembut, lemah lembut, jadi ke hati itu aduh ngaruntakeun hati gitunya. Meruntuhkan iman gitu. Ngarungkadekeun. Nah, ternyata kan enggak lama, cuma berapa bulan. Nah, itu kan karena suara. Nah, suara gitu ya. Karena rupa gitu ya. Nah, jadi fitnah gitu ya. Kalau bagusnya sih kalau perempuan ustadznya mau ustadzah lagi aja. Ya, ustadznya. Ustadzah. Wa qalbun syakirun. Yang ketiganya wa badanun alal balai sabirun. Ya. Sabar apapun yang menimpa kepada diri kita. Sabar. Ya. Sabar terhadap apapun yang menimpa kepada kita. Karena ketika semakin sabar kita, semakin cepat ditolong oleh Allah. Semakin tidak sabar, semakin susah ditolong oleh Allah. Makanya kenapa kita berdoa kemudian seterusnya, ya Allah kenapa aku belum diijabah aja? Berarti kan dia tidak sabar. Ya wajar tidak diijabah juga. Ketika dia lebih cepat berserah diri, lebih sabar, berserah diri totalitas kepada Allah, ya Allah menganyakan ke Gusti nu langkung terang, maka insya Allah lebih cepat diijabah oleh Allah. Dan kebanyakan kita itu justru tidak sabar. Jangankan udah darnya, awalnya saja datang ke Ustadz. Ustadz, saya tuh bingung, usaha saya gini-gini, ada juga doa yang solusinya gini, kita kasih. Coba baca aja ya, salawat ini berapa? 100.000. 100.000 segimana sehari? Ustadz bisa nggak? Jangan 100.000 lah, gitu aja. Jangan kena nanti nggak sabar kan gitu. Makanya kenapa ulama-ulama itu ditarget sekian ribu supaya ngelatih kesabaran sih sebetulnya itu. Ngelatih kesabaran. Karena ada sampai ribuan gitu ya, baca ini 1.000, baca gini 1.000 gitu. Itu sebenarnya melatih kesabaran. Ketika sudah sabar, ijabah oleh Allah gitu. Mata kan di Al-Quran sampai gini kan, mata nasrullah, ya Allah kapan pertolongan itu sampai titik gitu sampai udah, aduh gimana gitu. Itu kan para sahabat sampai gitu. Ya Allah sudah gini gimana, kapan ini pertolonganmu datang gitu.
Itu kesabarannya. Karena orang-orang yang sabar itu innallah ma'as sabirin. Sesungguhnya orang-orang sabar itu akan ditolong oleh Allah, disertai oleh Allah. Tapi kita suka dipakai, maaf, itu kemarin ridah murtad ucapannya, hati-hati ya. Orang sabar itu kabeakeun gitu kan. Kehabisan gitu ya. Kan itu mengakhirkan agama. Justru kata Allah, justru orang yang sabar itu Allah akan menolongnya. Oh, sabar-sabar, orang sabar kehabiskan gitu. Kehabisan itu kan heureuy mulut. Nah, itu disebut murtad ucapan tuh, ridah ucapan tuh. Ya, sok ngaheureuikeun agama gitu nya. Nah, termasuk ini, yo hirup matung bagur-bagur ting bisi babari maot kan gitu. Emang anu bagur hungkul gampang maot, nu bedegong ge maot mah maot kan gitu. Kan gitu. Dah kita mah kan di filmnya. Sok di filmnya kan di film Indonesia mah gitu kan. Orang yang baik, orang yang sabar didolimi weh. Sok orang yang baik coba rata-rata kan di film kita orang yang baik itu terdolimi weh gitu. Nggak usah ada kiamat kakarak, nggak usah ada tamat kannya, bakarak dia kaburu tamat gitu. Nyawatak aralimun jadi soleh teh dah, itu tuntunan anak tuh yang kitunya orangnya. Ya, jadi objek penderita wae ya. Wa badan alal balai sabirun. Jadi kita mah lamun sabar mah atuh justru lamun sabar ditolong oleh Allah. Innallaha ma'as sabirin. Gitunya. Harus jelas ya, jelas bahwa Allah itu ketika kita sabar, insyaallah. Kan Allah sudah jelas, wasta'inu bisabri wassalah. Dengan sabar dulu loh gitu. Wasta'inu bisabri, minta tolong dengan sabar. Wassalah dan salat gitu. Jadi kita boleh nggak minta tolong dengan salat? Boleh. Ketika salat kita salat sunnah. Nabi ketika ada bingung apa, dia wudu. Asbigil wudu semasan li raka'atain. Nabi menyempurnakan wudhu, kemudian sholat 2 rakaat memohon kepada Allah. Insya Allah Allah memberikan solusi. Ya. Kalau benar sholat kata Rasul ya. Nah, kemudian wa zaujatun la tabaghihi khaunan fi nafsiha wala malihinya. Nah, yang keempatnya, orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat itu punya istri yang taat, yang patuh, tidak pernah khianat terhadap dirinya atau terhadap harta suaminya. Itu istri yang terpelihara ya. Di sini hanya satu, wajah jatun muprod ini ya, muprodah ya. Satu di sini. Satu lagi. Lah kan di dalam Al-Qur'an ke wa azwajihim, istri-istri. Iya, tapi him itu mereka kan? Istri-istri mereka. Kalau gini wa azwajihi dan istri-istrinya gitu. Ini istri-istri mereka kan? Jadi istrinya mungkin saja satu, mungkin aja lebih mungkin. Ya maksudnya. Jama taksir iya, wa ajwaji itu kan dalam Al-Qur'an rata-rata wa ajwaji, tapi kesananya him kan. Him itu kan suami-suami, kesana rujuknya, marjanya. Istri-istri mereka. Jadi wajar kalau jama taksir. Gak pernah nurutan. Nah gitu ya, jadi punya istri yang menjaga dirinya, artinya afif ya, afif. Dia tidak pernah ngobrol dengan laki-laki lain gitu. Apalagi misalkan ngobrol berhubungan dengan laki-laki yang kurang disenangi oleh suaminya, itu waduh hianat tuh istrinya. Walaupun tidak apa-apa, tidak senang misalkan gitu ke laki-laki itu teh sering berhubungan gitu, ngobrol dengan alasan ini itu nggak boleh itu. Istri kalau yang salehah itu enggak gitu. Jadi tahu dia itu ini suami saya tidak suka ke sini, dia jangan terus berhubungannya. Ini mah profesional kerja dan seterusnya lah gitu ya. Jangan enggak gitu ya.
Nah, itu yang akan masuk surga. Tapi kata Rasul juga ada 4 yang tidak akan masuk surga. Siapa? Ya, tidak akan mencicipi nikmatnya surga. 1, mudminu khamrin. Dia yang membiasakan mabuk, khamar. Ini ada tadi pengajian ibu-ibu yang tadinya dia bukan muslim ya. Kemudian dulu kan dia suka, kalau bukan muslim kan suka minum arak gitu, minum mabuk-mabukan. Di agama kami kan dulu enggak haram, betul. Waktu zaman Nabi sebelumnya, Nabi Isa, Nabi Musa, kemudian minum arak enggak haram. Awal Nabi kita dijadikan Nabi juga enggak diharamkan arak itu. Hanya kesininya kan, coba aja lihat di Al-Quran. Tadinya kan nggak diharamkan. Hanya ternyata pas sholat orang-orang mabuk kan ngaco kan. Maka di situ kan ada wala taqrabus sukara. Janganlah kalian mendekati sholatnya. Wala taqrabus sholata in kuntum sukara. Janganlah mendekat sholat kalau kamu masih mabuk. Jadi mau sholat aja jangan. Tapi kalau sudah sholat nggak boleh mabuk. Kan awalnya gitu. Tadinya mah boleh, tadinya mah gitu. Nah, kan dulu mah nggak apa-apa. Termasuk saya dulu kan suka ngurus anjing. Gue kan boleh di agama kami. Iya, emang dulu boleh. Makanya Ashabul Kahfi kan ngurus anjing, Nabi Sulaiman dan seterusnya kan ada anjing. Memang tidak dinajiskan dulu, seperti kucing lah gitu. Syariatnya kan yang beda. Syariat yang membedakan, ya. Kalau dulu khamar tidak diharamkan, sekarang diharamkan. Dulu waktu zaman Nabi Musa tidak akan diterima taubat seseorang kecuali bunuh diri. Ya. Tapi kita justru kalau taubat tidak boleh bunuh diri. Kan gitu. Itu syariat yang membedakan. Ya. Jadi kalau Islamnya agama tauhid sama semuanya ya. Nah, ini yang di kita mah mudminu khamrin itu. Apa itu khamar itu? Kullu muskirin khamrun. Jadi setiap yang memabukkan adalah khamar. Wa kullu khamrin haramun. Setiap khamar adalah haram gitu. Jadi setiap yang memabukkan. Jadi bukan minuman saja. Kenapa dulu mah ditafsirkan khamar itu minuman keras? Ya kalau dulu kan yang adanya hanya minuman. Sekarang ada yang dihisap, belum ada yang pel dan seterusnya. Jadi makanya ulama fikih dulu itu sudah mendefinisikan khamar itu. Dulu belum adanya itu, hebatnya ahli fikih itu. Makanya fikih itu kan walau bagaimana kalau gini. Dulu itu cerdas orang ahli fikih itu. Sebelum terjadi saja sudah diprediksi gini. Gimana gini gitu. Cerdas sekali orang ahli fikih itu. Sampai kemarin itu kalau makan bukan apa makanan gitu ya, yang ujungnya di dalam perut, yang satu di mulut kene kan gitu. Gimana sholatnya, gimana saumnya kan gitu. Sampai gitu. Sampai gimana kalau gini, gimana itu fikih. Orang-orang ahli fikih itu orang-orang cerdas, orang berpikir masa depan tuh gitu. Gimana kalau nanti nikah itu tidak ada di tempat gitu. Kan dulu kan ada. Kalau tidak di satu tempat, boleh enggak gitu. Nah, itu. Kenapa? Karena intinya kan dulu itu disebut jual beli misalkan satu tempat dan seterusnya. Gimana? Itu kan dalam fikih. Ya. Mohon diulas lagi masalah alkohol yang di minyak wangi parfum. Oke. Gimana kalau misalkan alkohol itu najis gak gitu kan? Nah, termasuk alkoholnya. Ulama Indonesia dulu pernah di MUI itu dipatwakan, dulu itu diteliti, ternyata alkohol yang di minyak itu ada beberapa macam. Ada yang alkohol najis, ada alkohol yang tidak najis. Nah, jadi kita tidak bisa menjudge bahwa setiap alkohol itu najis. Nah, ya, hanya namanya saja kan alkohol itu nama latinnya, nama kimianya, unsur kimianya kan alkohol itu. Nah, sebetulnya kan bukan yang alkoholnya gitu, tapi memabukkannya itu mungkin sekarang disebut alkohol misalkan. Tapi alkohol itu ada yang najis, ada yang enggak.
Termasuk di minyak mungkin saja ada yang najis, ada yang enggak gitu. Nah, makanya kita harus ada penelitian. Nah, ini mungkin salah satunya kalau saya katakan fikih itu jangan berhenti. Usul fikih itu jangan berhenti. Terus aja. Yaitu ulama-ulama sekarang itu harus MUI, terutama kan Majelis Ulama Indonesia. Kita kan fatwanya di MUI. Nah, hal-hal seperti itu, misalkan minyak wangi ini, alkoholnya ini, termasuk masakan, masak pakai alkohol ya. Itu masak itu yang jus gitu tuh. Apakah itu najis atau tidak? Kita kan tidak bisa misalnya saya sendiri tidak bisa menyebutkan ini najis, ini enggak gitu. Kenapa? Karena harus lihat dulu ini najis enggak gitu. Harus oleh ahlinya. Makanya itu ulama MUI sebetulnya itu seperti itulah. Bukan hanya gitu. Fikih kontemporer itu harus tuh. Harus teliti. Taruhlah khamar itu ya. Awalnya diharamkan itu kan dia memabukkan. Sehingga tidak boleh sholat. Ya. Artinya di situ barangnya dikonsumsi ya. Diminum. Ya. Nah, kedua di sini najis itu ya. Kita tahu kan najis itu misalkan gulado, anjing gitu ya. Terus kotoran manusia misalkan ketika menempel ada apa itu kan najis. Jadi najis dengan haram ini kan najis itu lebih spesifik. Dia memang haram, tapi lebih spesifik gitu. Disebut najis. Nah, yang saya tanyakan ini masalah homer kaitan dengan alkohol misalkan. Ketika ini minyak wangi mengandung alkohol misalkan, kenapa itu disebut jadi najis kan? Kan artinya dia itu awalnya diharamkan karena tidak boleh diminum gitu. Tinggal sholat mabok gitu kan. Tapi kalau misalnya cuma kena pakaian, misalkan ya alkohol itu atau kena sejadah atau kena badan kita, itu kan nggak dikonsumsi itu. Ya. Bisa mau penjelasan itu. Sebetulnya innamal khamru kan di alam Al-Quran itu rijsun ya. Ya, karena khamr itu rijsun. Rijsun itu najis. Dimaknakan oleh mufasir itu najis. Bukan najis, maaf, bukan najis ininya, tapi kelakuannya gitu. Minas syaitani, kelakuan setan. Rijsun di situ najisnya itu bukan najis seperti tadi fisiknya ada mutawasito, mugoladoh, bukan gitu. Nah, di situ rijsun kelakuannya, najisnya itu kotor gitulah. Najis itu kotor gitu. Nah, efeknya gitu. Nah, jadi di situ mungkin saja itu di fikih itu memang kan fikih walau gimana kalau itu berarti najis, kalau najis itu berarti pakai sholat juga enggak boleh. Itu kan udah masuk ke pikirannya. Pasti kalau fikih tidak akan satu sependapat, tidak mungkin. Pasti ada pendapatnya. Ada najis kelakuan, ada najis datnya gitu. Tapi kalau dilihat misalkan punten, kalau dilihat logika aja dulu ya. Khamr itu dari apa sih dibuatnya? Dulu. Itu dari anggur atau dari korma. Itu kan dari tadinya itu suci. Hanya karena difermentasi jadi memabukkan. Nah, itu yang terjadi rijsunnya itu memabukkan itu. Tetapi kan aneh, ketika si khamr kemudian didiamkan, kemudian jadi cuka kan? Itu halal lagi kan? Dalam fikih pun gitu. Jadi najisnya tuh bukan najis datianya menurut saya itu karena ya tadi memabukkannya kelakuannya gitu. Kesimpulannya kan misalkan homer itu tidak diminum, kena pakaian misalkan, itu jadi najis juga. Kalau datiannya najis, misalkan dalam penelitian bahwa ini mengandung najis, misalkan menurut fikih jadi najis lah intinya. Kalau najis mah dipakai najis. Kenapa? Karena dalam sholat itu pakaiannya, badannya dan tempatnya harus suci. Kalau itu khamar itu najis misalkan, bukan najis kelakuannya, tetapi misalkan najis datnya misalkan gitu. Itu harus dikaji oleh para ulama fikih ya sekarang gitu. Dari dulu juga sebetulnya sudah dikaji gitu ya. Hanya tidak sedetail sampai sekarang karena minyak wanginya dulu belum ada yang pakai alkohol. minyak wangi dulu kan murni minyak wangi aja gitu. Sekarang ada, makanya kata saya itu ulama-ulama itu MUI itu tugas-tugasnya sebetulnya seperti itu. Ini seperti ayeuna bagaimana jualan online jual beli online itu kan harus dipikirkan, harus hukumnya harus jelas.
nikah secara online. Kan bisa sekarang. Termasuk kan dulu Gus Dur ya nikahnya online kan. Ketika di Timur Tengah kan nikahnya. Hmm. Walaupun pakai minyak wangi murni, tidak pakai pencampur alkohol Hmm. atau chemical yang lainnya, Hmm. tetap aja melihat dampaknya walaupun pakai minyak wangi murni, kan kalau diminum lah. Maboknya. Iya minyak. Kan parfum itu ada yang pakai alkohol, ada yang yang enggak. melon itu. Heeh. Kalau pencampuran itu kalau nggak salah namanya sofiol. Heeh. Ada juga yang murni nggak dicampur. Tapi kalau Di minum mah. tadi adalah kedampak bukan kerjanya. Sekarang yang murni aja kita minum aja kan mabok. Nah itu bisa disebut khamar. Itu kan segala sesuatu yang memabukkan gitu. Iya. Sebenarnya kerjanya atau kedampaknya gitu. Kalau Iya. kita ke alkohol, hindari aja alkoholnya. Itu yang pakai parfum murninya. Tapi kalau kedampaknya karena alkohol kan tadi pengerjaan najis kan. Iya. Najis kan kedampak. Iya. Yang murni aja kalau kita konsumsi kan memabukkan atau mungkin nggak baik. Kesimpulannya alkohol itu menyebabkan perbuatan najis titik. Ini medisnya pakai alkohol. Berat. Deh si bapak eta. Eta teh bahasa Sunda. Najis akhlak teh. Nya. Misalnya ditarosnya resep pasti eta Narajis teuing cenah kan. diakhlakkan Pak. Najis yang asli mah Najis. Oke. Ya itu ya. Jadi satu orang yang minum khamar. Yang kedua wakilur riba, yang makan riba. Makan riba. Tapi dalam hadis yang lain bukan hanya makan, yang mencatat, yang menjadi wakilnya, yang mengantarnya, semua, bukan yang riba-riba itu. Ya, tim gitu ya. Nah, itu tidak akan masuk surga ya. Nah, yang ketiganya wakilu malil yatim bighairi hak. Tadi memakan harta anak yatim bighairi hak, daya haknya. Ya, gitu. Seperti tadi misalkan anak yatim diurus banyak dimakan sama kita, dimakan oleh kita harta-harta hak dia, itu bahaya. Yang ulama fikih itu menyebutkan hati-hati mah itu jarang-jarang terpikirkan atau yang terdeteksi oleh kita itu anak yatim, anak kita. Misalkan si suaminya meninggal, si anaknya kan anak yatim. Ada kan si suaminya tuh bapaknya itulah ke dia anaknya sama bapaknya tuh meninggal, ya suaminya istrinya ini. Kemudian dia meninggal, hartanya banyak kan, belum dibagikan, nikah lagi dia kan, dimakan semuanya. Ini nggak kebagian misalkan habis apa itu, atau kemakan nggak habis pun kemakan misalkan bagiannya itu makan harta anak yatim tuh. Sebelum nikah lagi diberesin dulu. Iya, bereskan dulu. Iya. Gitu. Jadi untuk anaknya berapa ini, jadi jelas dia mau nikah lagi misalkan dipakai dengan suaminya atau apa, itu serahkan punya dia, punya ibunya. Nah, hati-hati yang anaknya itu termasuk suaminya sama, misalkan kan istrinya ada harta warisan misalkan dari orang tuanya meninggal, itu harus ada hak anaknya. Kalau kita misalkan nikah lagi, kepakai sama istri baru, misalkan sama anaknya nggak kebagian atau kemakan, lah itu memakan harta anak yatim juga. Itu bukan anak yatim itu. Perkami sabar, sami sareng syukur. Naon teh? Sabar. Pamitulah Bapak Ustaz kan harus ngajelaskeun. Nuhun. Sabar teh sami sareng syukur implementasi. Sabar di lisan, sabar di hati. Nya syukur sami. Sabar itu. Kami ya dina perbuatan kumaha?
sabar perbuatan nya urang teu ngarasulal misalkan tuh untuk mau wak gitu ya. Lamun Rasul dulu sampai nempuk-nempuk nyabokan gitu kan. Lamun misalkan ditinggalkan suami sampai kan kata Nabi sampai rambut dikusut-kusut wah baju itu perbuatan. Ya. Sami ya itu. Dua ya. Tiga wakilul madiyati mengir hak yang terakhir wa aku liwalidai ukukul walidai. Ya, ukukul atau tadi mabirul sekarang ukukul ya, menyakiti orang tua itu diharamkan masuk surga. Ukukul walidain gitu. Hati-hati gitu ya. Maka ucapan kita jangan lebih tinggi daripada orang tua. Hati-hati tingkah laku kita juga. Jangan sampai menyakiti. Ya, kan orang tua itu di sini misalkan orang tua aja ada 3 kan minimal. Orang tua yang melahirkan atau satu nasab, orang tua yang mengasuh seperti Nabi kan diasuh oleh Halimatus Sa'diyah misalkan itu orang tua, atau orang tua yang mendidik. Jadi guru itu disebut orang tua. Pak Dedi teh kabdi teh Rama teh. Menang warisan. Nah, kan ada yang orang tua yang warisan mah kan ada syarat-syarat warisan kan ada gitu ya, yaitu yang karena nasab, karena pernikahan gitu ya. Jadi ada lagi syarat yang lain gitu ya. Bukan semuanya gitu, tapi ada syarat menerima waris itu karena apa gitu ya. Ya itu. Bisa, harus. Waduh. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta